hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih boleh beribadah dalam minggu yang baru ini, tanggal 8 Agustus tahun 2021. Haleluya. Salam sehat dan penuh semangat. Semoga sukacita dari Tuhan memenuhi hati, pikiran, roh dan jiwa serta tubuh saudara. Karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 58.
Semoga saudara haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan dan diberkati. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudaraku yang ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun lagi. Semoga saudara tambah mengasihi Tuhan Yesus dan lebih menghargai anugerah kehidupan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan 1 minggu yang sudah kami lewati. Dan terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah. Mohon ampun semua dosa salah kami terhadap Tuhan dan sesama kami. Tuhan, kami juga mohon diberi kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu Tuhan, tambah hari, tambah serupa dengan kehendak Tuhan. Kami sambut firman-Mu, mohon berkat Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mendengarkan Alkitab bersuara dari Mazmur 58 sambil kita membuka Alkitab kita dan memperhatikan dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tadung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir. Seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Saudara-saudara, Mazmur 58 ini bertema tentang doa, permohonan, keadilan dari Tuhan. Memohon keadilan dari Tuhan. Sebab Tuhan adalah penguasa di atas segala-galanya. Dan Tuhan adalah hakim yang adil. Daud berseru, berdoa, mohon keadilan. Karena para pembesar, para penguasa sudah memutarbalikkan keadaan, keadilan, dan bertindak lalim.
para hakim dan pemimpin berani menjalankan kekuasaan otoritas dengan sewenang-wenang. Tidak ada keadilan dan kejujuran dalam kehidupan. Karena mereka tidak takut akan Tuhan, tidak hormat pada Tuhan. Agama hanya ritual saja. Tidak menguasai pola berpikir dan cara kehidupan. Inilah yang terjadi pada saat zaman Daud. Dan sebenarnya sampai hari ini inilah keadaan di dunia. Orang tidak takut akan Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, sehingga berani hidup tidak jujur dan tidak adil. Penulis ini, yaitu Daud, dia yakin, dia tahu dengan pasti bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan berotoritas atas segala isi. Tuhan adalah penguasa tertinggi dalam kehidupan manusia. Kematian setiap makhluk ciptaannya juga di dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan sangat menyukai kebaikan, keteraturan, keadilan, kejujuran, dan integritas. Karena pada mulanya Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak sungguh hormat kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah kekacauan, kehancuran. Tuhan sendiri suka kebaikan, keteraturan, dan keadilan, integritas. Orang-orang yang hidup menaati firman Tuhan, kehendak Tuhan, pasti akan mengalami keadilan Tuhan yang sempurna pada waktu dan cara Tuhan, yaitu pada masa kekekalan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Ayat 7-11, Daud sungguh-sungguh berseru, berdoa, mohon keadilan. Karena dia terus-menerus mengalami penindasan oleh para pembesar. Seperti perbuatan Raja Saul kepadanya. Saul jahat, sewenang-wenang. Daud berdoa agar Tuhan menolong. Membuat penguasa yang lalim itu tidak berdaya. Lihat di ayat 7. Dan dilenyapkan dari muka bumi. Lihat ayat 8. Jadi saudara, pasti akan ada akibat buruk. Penghukuman, ada balasan yang sangat mengerikan terhadap kehidupan orang-orang bebal. Orang-orang yang tidak adil, yang tidak jujur, yang menikmati kehidupan dengan nyaman di dalam dosa. Karena apa? Karena berarti orang tersebut tidak takut akan Tuhan. Tidak hormat pada Tuhan. Diperbudak oleh dosa. Merugikan orang lain. Membuat orang lain menderita. Moralitas orang tersebut merosot, hancur. Kebenaran Tuhan sungguh-sungguh diabaikan. Ingatlah dan yakinlah bahwa akan ada satu saat di mana Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kehidupan tiap orang. Tuhan akan menghakimi dengan adil dan akan memurkai tiap orang yang hidup fasik, tetapi memberi pahala atau upah atau berkat atau penghargaan bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan akhirnya semua orang akan tahu, akan sadar. Tapi mungkin banyak yang terlambat bahwa hanya Tuhan yang dapat mengadili dengan keadilan yang mutlak. Lihatlah ayat 12. Dan semua mulut akan mengaku bahwa pengadilan Tuhan tidak terelakkan.
Ibrani 10 ayat 26 dan 27 mencatat buat kita. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara-saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus benar-benar memperhatikan apa yang ditulis di dalam Ibrani 10 ayat 26 dan 27 tadi. Karena kita sudah memiliki pengetahuan tentang hidup yang benar yang Tuhan mau, yaitu yang adil, yang jujur, yang berintegritas. Kita sudah tahu. Jadi mari kita mulai dengan diri kita, dari diri kita. Kita hidup adil dan jujur, takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Walaupun orang tidak ada, kita hidup takut akan Tuhan. Lalu kita harus mendoakan, mengusahakan kesejahteraan kota, negeri kita. Agar negeri kita menjadi negeri yang sejahtera. Dikatakan bahwa para pemimpin negeri dan seluruh rakyat harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kita pelajari hari ini. Cirinya adalah hidup adil, hidup jujur dan berintegritas. Suatu negeri akan hancur kalau tidak ada keadilan dan kejujuran. Saudara bisa membuktikan dari sejarah dunia. Kehancuran negeri, sesuatu negeri karena tidak ada takut akan Tuhan, tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan. Jadi mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk diri kita, untuk negeri kita, untuk bangsa kita, untuk para pemimpin kita. Agar hidup takut akan Tuhan. Hidup adil, hidup jujur. Agar Tuhan mencurahkan kesembuhan, mencurahkan kesehatan, Tuhan mencurahkan pemulihan bagi kehidupan bangsa dan negara kita, Indonesia yang tercinta. Biarlah melalui hidup kita, saya dan saudara, yang benar, yang adil, yang jujur, yang berintegritas, nama Tuhan dimuliakan. Sehingga orang melihatnya, dan akhirnya mereka memuliakan dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini diperlakukan tidak adil, tidak jujur, kita bisa contoh doanya Daud. Menyerahkan orang-orang yang jahat itu di dalam tangan kuasa Tuhan. Sementara kita sendiri harus hidup benar, adil, jujur, takut akan Tuhan. Karena akan ada satu waktu di mana Tuhan akan minta pertanggungjawaban kehidupan setiap orang. Biarlah saya dan saudara, setiap orang yang percaya kedapatan, sungguh-sungguh taat dan setia. Tuhan memberkati. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar hari ini mengenai hidup harus adil dan jujur. Itu membuktikan kami menghormati, menghargai Tuhan. Tolonglah Tuhan, kalau selama ini kami tidak adil, tidak jujur, mohon ampun dan ubahkanlah hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berintegritas dan dapat menjadi agen representasi yang baik dari Tuhan Yesus. Supaya banyak orang boleh melihatnya dan memuliakan Tuhan. Tolonglah bangsa, negeri,
negeri kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan para pemimpin negeri kami untuk hidup takut akan Tuhan. Curahkanlah hujan pertobatan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Curahkanlah Tuhan hujan keselamatan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Biar bangsa kami, negeri kami adalah negeri yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan membalikkan keadaan. Biarlah Tuhan sejahtera, kesehatan, dan keamanan terjadi. Waktu negeri kami, bangsa kami, pemimpin kami hidup sungguh-sungguh dalam integritas sesuai kehendak Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, para orang tua murid sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu. Kami mohon juga berkat Tuhan untuk para remaja dan pemuda. Tuhan berkatilah para wanita dan pria, serta para hamba-hamba Tuhan, pengerja Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, pengalaman rohani baru dengan Tuhan. Hidup dalam seluruh kebenaran Tuhan, berintegritas, sehat secara rohani, Tuhan dan jasmani, sehingga mengalami selalu penyertaan Tuhan. Walaupun harus melewati berjalan dalam masa-masa sulit, di dalam lembah kekelaman dalam kehidupan. Tapi setiap jiwa-jiwa yang kami sudah doakan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, tetap kuat, tetap tenang, karena ada Tuhan yang menyertai. Dan akhirnya dapat menyelesaikan pertandingan, jadi pemenang. Karena kasih dan kuasa Tuhan. Kepada kasih dan kuasa-Mu yang sempurna dan kekal, kami berharap. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, imani dengan sungguh. Kasih Allah Bapa yang sempurna, doa syafaat Tuhan Yesus, dan persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus membuat saya dan saudara bisa hidup benar, adil, jujur, berintegritas bagi kemuliaan nama Tuhan. Persoalan-persoalan kita akan sanggup kita tanggung karena Tuhan mengajari dan menyertai kita. Kita akan hidup mempermuliakan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala situasi dan kondisi menolong kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Tetap sehat, semangat, sukacita karena Tuhan Yesus. Amin.